Shalom. Ya, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini kita akan sama-sama belajar. Perikopnya simpel, sederhana, dan ayat ini pun sering kita mendengarnya, bahkan dari kita semua pasti kita hafal. Perikop atau tema saya kasih, jagalah hati. Nah, bukankah di dalam Amsal 4 ayat 23 berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Nah, saudara, kita lihat daripada Amsal 4 ayat 23, yang mana dari pembukaan saya berkata kita hafal semua dengan ayat ini. Nah, pagi hari ini saya akan kupas ayat ini. Saya ulang sekali lagi, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Ada terjemahan yang lain, saudara ini kasih Tuhan, awasi hatimu dengan tekun, karena darinya mengalirlah mata air kehidupan. Ketika saudara dikatakan terjemahan lain, awasi hatimu dengan tekun artinya dengan waspada, karena darinya mengalirlah mata air kehidupan. Berarti ketika kita jaga hati kita, dari lubuk hati kita akan mengalir air kehidupan. Untuk siapa? Untuk orang sekitar kita. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, maka Alkitab di sini berkata, mengajar kepada kita, kita harus jaga hati. Hati kita ini jangan dipenuhi dengan sampah. Hati ini jangan dipenuhi dengan kejahatan. Hati kita ini jangan dipenuhi kejengkelan, kemarahan, bahkan kepahitan. Nah, kalau semua ini tersimpan di dalam hati, Alkitab berkata, maka di dalam hati kita tidak ada air kehidupan. Yang keluar daripada hati kita adalah kepahitan. Di sini dipesan atau diajarkan kepada kita yang pertama, jagalah. Nah, saya ambil dari kata jagalah. Salah satu kata untuk penjaga, saudara yang dikasih Tuhan, sebetulnya setiap daripada kita orang-orang Kristen, kita ini adalah pendoa-pendoa syafaat. Bagi pribadi kita, bagi keluarga kita, bagi gereja, bagi kota, bagi bangsa. Haleluya. Jadi sekalipun saudara bukan masuk divisi departemen doa, tapi sebetulnya semua daripada kita adalah pendoa syafaat. Haleluya. Karena Alkitab berkata, nafas kehidupan orang rohani sebagai orang kaum beriman, nafas kita ya, hanya kita bisa kontak dengan Tuhan, berkontak dengan Tuhan hanya melalui doa. Amin. Nah, untuk itu saya percaya setiap kita pasti menjadi pendoa syafaat untuk diri kita sendiri, untuk keluarga, bagi yang keluarga, belum yang berkeluarga bisa untuk orang tuanya, saudaranya, adik, abangnya. Dan saya percaya jemaat GBI MPI semua adalah pendoa-pendoa syafaat bagi Tuhan. Ya, minimal doa makanlah. Ya, pasti ya, saudara ini pendoa-pendoa. Nah, di sini dikatakan salah satu untuk penjaga. Yang penting menjaga orang lain, ya, kita juga harus menjaga hati kita sendiri. Bagaimana cara kita menjaga hati kita sendiri juga? Dengan mengawasi hal yang kita izinkan masuk ke hati kita. Ketika saudara menjadi seorang penjaga hatimu, saudara juga menjadi penjaga hati orang lain. Lebih penting juga kita menjaga hati sendiri. Supaya kita menjadi penjaga, tidak mengizinkan segala hal-hal yang buruk, izinkan masuk dalam hati. Melalui mana? Sudah tentu hal-hal yang bisa masuk ke dalam hati kita melalui ya, pendengaran. Bukankah remaja-remaja berkata, awalnya jatuh cinta ya dari hati, ya, dari mata melihat, masuk pikiran, jatuh ke hati. Jadi semua panca indera bisa ya masuk ke dalam hati kita yang baik dan yang jahat.
dari pendengaran kita, dari pandangan kita, dari penciuman kita, langsung ke pikiran, yaitu jiwa kita. Nah saudara yang dikasih Tuhan, nah untuk itu kita harus izinkan yang baik saja yang masuk. Yang bukan kehendak Tuhan kita tidak izinkan itu masuk. Nah saudara yang dikasih Tuhan, hati ini juga nanti kita sama-sama, kita pelan-pelan kita akan belajar. Itu juga bersangkutan dengan jiwa. Apa itu jiwa? Jiwa itu adalah pikiran. Nah saudara, kata hati dalam bahasa Ibraninya leb. Ya. Arti dari kata hati dalam bahasa Ibrania ada leb. Walaupun ini dapat berarti jantung secara jasmani. Ya, secara jasmani atau secara medis, ini berarti jantung secara jasmani. Nah kata ini digunakan secara kiasan, saudara, untuk perasaan. Kita hidup ini pasti punya perasaan, kemauan. Seorang hidup punya perasaan yang normal, punya kemauan dan bahkan kecerdasan. Kecerdasan ini kita sudah masuk cerita jiwa. Dari hati, ya, perasaan, kemauan, kecerdasan. Nah saudara yang dikasih Tuhan, ini mencakup di dalam kehidupan setiap kita orang Kristen yang percaya. Perasaan, saya ulangi sekali lagi, kemauan, kecerdasan. Yaitu di dalam kehidupan setiap orang percaya, kita ini adalah manusia tripartit. Yaitu ada roh, ada jiwa, ada tubuh. Amin. Saya ulangi lagi, roh, jiwa, tubuh. Roh manusia berbeda dengan roh Kristus. Roh ini adalah hati nurani kita yang terdalam. Sedangkan pikiran kita di bagian jiwa ini, yang pertama di situ ada pikiran, perasaan, kemauan, kehendak, itu ada di dalam jiwa. Nah saudara yang dikasih Tuhan, di sini saya ulang sekali lagi katakan pikiran, kemauan dan perasaan. Nah juga kita disuruh untuk penjaga saudara. Untuk itu kita harus menjadi penjaga hati, kita juga untuk menjaga atas semua hal ini dengan segala kerajinan yang dimana dikatakan ayat terjemahan yang lain atau dengan ketekunan. Ya. Jadi penjaga semua hal dengan segala kerajinan atau ketekunan. Rajin, waspada, ada ketekunan, baru ada kewaspadaan. Jadi enggak sembarang boleh masuk ke hati kita melalui pendengaran, melalui penglihatan. Bahkan tidak boleh nginap di dalam pikiran kita. Untuk itu Alkitab berkata, janganlah memberi kesempatan iblis. Jika saudara memberikan kesempatan kepada iblis membuka hati atau membuka pikiranmu, maka iblis akan masuk ke dalam pikiran Anda. Iblis tidak masuk ke hati. Iblis hanya memasuk ya, pikiran, yaitu jiwa. Kalau saudara membuka kesempatan bagi iblis, maka iblis itu akan masuk bertengger atau bercokol, ya, tinggal di dalam jiwa saudara. Kalau saudara sudah membuka kesempatan bagi iblis tinggal di dalam jiwamu, maka hidupmu akan dikomandani oleh iblis dalam jiwamu. Iblis tidak merusak hati, dia mulai merusak jiwa, pikiran kita, maka kacaulah hidup kita. Maka ketika iblis masuk ke dalam jiwa seseorang, saudara akan melihat orang hidup itu tidak ada satu hari di dalam ketentraman. Ketika jiwa sudah digoncang, sudah didudukin oleh iblis, yang jelas ya, sakit mah, asam lambung naik. Maka Yohanes 10 ayat 10 berkata, pencuri datang untuk mencuri, untuk membunuh, untuk membinasakan.
Hati-hati saudara. Dari sini kita lihat dalam Ulangan 4, 15 itu menyuruh kita menjaga dan mengawal terhadap penyembahan berhala. Jadi dari Ulangan 4 ini diajar kepada kita, jagalah hati, jauhkan hati kita nih yang penuh syarat dengan penyembahan berhala. Kita sebagai orang yang percaya nggak ada lagi, tidak boleh lagi di dalam hati kita ini ada keinginan atau sudah masuk dalam pikiran kita penyembahan berhala. Saudara mungkin pikir penyembahan berhala itu menyembah patung, benar, itu penyembah berhala. Menyembah batu, benar, itu juga salah satu. Tapi iri hati, kecongkakan, ketamakan, itu semua termasuk penyembahan berhala. Jadi bukan hanya menyembah patung. Nah, kembali saya ngajak saudara kita lihat Ulangan 6. Ulangan 6 berkata, ayat 12, maka berhati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Kita tahu kisah ini ketika bangsa Israel dijajah di dalam perbudakan di tanah Mesir, Tuhan yang memakai Musa untuk membawa bangsa ini keluar daripada penjajahan perbudakan di Mesir. Kalau Alkitab berkata Mesir, ini juga diartikan dengan dunia zaman ini. Arti daripada Ulangan 6 ayat 12 ini berkata, saudara yang kasih Tuhan, ini memberitahu kita untuk menjaga diri kita sendiri, memastikan bahwa berkat dan kemakmuran tertentu dalam hidup kita tidak menyebabkan kita melupakan Tuhan. Ini termasuk berhala. Apapun keadaan saudara hari-hari ini, mungkin saudara sedang diberkati, mungkin saudara belum diberkati, mungkin saudara akan diberkati, tapi jangan sampai ada berhala di dalam hidupmu. Ini maksud Tuhan. Jadi ayat daripada Ulangan 6:12 ini, sekalipun mungkin hari ini pekerjaanmu diberkati, melimpah-limpah ruah. Keuanganmu diberkati, melimpah-limpah. Tapi jangan lupa, karena Tuhan yang membawa engkau keluar dari dunia ini, sehingga engkau diberkati. Ini maksud daripada ayat ini. Kalau berkat itu menjadi Tuhanmu, berkat itu menjadi segala-galanya bagi orang percaya yang sedang diberkati, saudara sedang menyembah berhala. Berhalamu, hartamu, kekayaanmu, itu berhala. Kalau saudara itu jadikan dia Tuhan. Tetapi kalau saudara jadikan Kristus Yesus sebagai Tuhan, maka melalui hartamu, kekayaanmu boleh menjadi berkat bagi gereja, bagi kaum beriman, bagi orang-orang kudusnya. Maka nama Tuhan dipermuliakan melalui kota Palembang. Haleluya, melalui saudara menjadi berkat. Untuk itu Alkitab berkata, ada banyak segi yang harus kita jaga dalam kehidupan kita. Sebagai Alkitab juga di sini mengajar kepada kita, kita juga sebagai penjaga jiwa kita sendiri. Kita juga menentukan apa yang boleh masuk, dan ini kemudian menentukan jati diri kita dalam perkataan dan perbuatan.
Ini kita pelan-pelan masuk ke jiwa. Ketika saudara izinkan sesuatu masuk ke dalam pikiranmu atau masuk ke dalam jiwamu, saudara dikasihi Tuhan, orang akan melihat melalui perkataan saudara dan tindakan saudara. Saya percaya ketika saudara menjaga hati, saudara menjaga jiwamu, tidak dipenuhi sampah, maka perkataan saudara, orang mendengarnya sedap. Ada rasa hadirat, ada kenyamanan. Perkataan saudara ada sifat untuk membangun dalam kasih Kristus dan kasih sesama. Dan orang lain akan merasakan nyaman ngobrol bersama saudara. Kalau saudara hati dipenuhi dengan Roh Kudus, dipenuhi dengan kekudusan Tuhan, maka saya percaya jiwamu ini, pikiranmu ini juga bersih. Alkitab berkata, kalau jiwa kita bersih, maka orang mendengar perkataan kita seperti perkataan Tuhan Yesus. Haleluya. Hati penuh dengan kasih, jiwa penuh dengan pikiran-pikiran Kristus. Maka cara saudara memandang orang seperti Tuhan memandang orang. Anda melihat orang, cara sudut pandang saudara tidak melihat fakta. Mungkin saudara dulu tahu bahwa anak ini dulu adalah anak pencopet di bawah proyek atau perampok. Tapi ketika hati kita bersih, jiwa kita bersih, kita akan melihat hari ini, detik ini memiliki sudut pandang Kristus, punya pikiran Kristus, maka kita lihat semua orang baik di mata kita. Haleluya. Karena Yesus tahu. Makanya Yesus cara pandangnya dia tidak seperti manusia memandang. Hanya melihat rupa saja. Kalau Yesus Tuhan cara pandang seperti kita manusia, maka Tuhan tidak jadikan Petrus muridnya. Kenapa? Petrus 3 kali menyangkal Tuhan. Tapi cara pandang Tuhan bahwa Petrus bisa diubah. Haleluya. Mungkin kemarin dia penggarong, dia penipu. Kalau kita melihat seseorang dengan cara Kristus, hari ini dia bisa bertobat. Kalau Roh Kudus menjamah dia. Keluar daripada ibadah ini, orang itu mengalami hidup yang baru. Menjadi manusia yang baru. Manusia lama dikuburkan di dalam nama Yesus Tuhan. Beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Yesus tahu apa akan terjadi sebelum Petrus melakukan pengkhianatan. Dan kalau Yesus Tuhan yang kita sembah pagi hari ini, dengan cara pandang kita manusia, Yesus saya percaya tidak juga mengangkat Yudas Iskariot menjadi bendahara plus muridnya. Bendahara kan harus jujur. Seorang bendahara harus jujur. Tapi Yesus tahu. Hanya sayangnya di endingnya Yudas tidak mau bertobat. Ya, jadi kita lihat menggenaskan sekali ending dari murid Yesus satu ini. Semua Yesus tahu. Maka pagi hari ini Alkitab mengajar kepada kita. Sehingga kalau saudara hati jiwa dipenuhi, perkataan kita seperti Yesus. Bukankah Yesus berkata, marilah yang letih lesu kepadaku, maka aku akan memberi engkau kelegaan. Kalau hatimu kudus, penuh dengan kasih Kristus,
suara Anda seperti itu. Orang mendengar, orang letih lesu mendapat kelegaan. Karena suaramu ada urapan kekudusan. Dan dari tindakanmu, dari perkataan dan perbuatanmu, orang akan melihat. Perbuatan saudara duduk manis seperti pagi ini. Dan keluar di pasar 16 sana juga seperti pagi hari ini dalam gereja. Maka orang tahu tindakan saudara ya tidak berbedanya di dalam gereja dan di pasar atau di dunia sekuler. Di dalam pelayanan, di dalam pekerjaan, di dalam bisnis. Sama seperti di gereja. Maka orang akan tahu bahwa Anda ini adalah murid-murid Yesus. Amin. Kenapa orang tahu? Perkataanmu sesuai dengan tindakanmu. Bahwa engkau membawa nama Yesus. Di mana saudara berada, berarti saudara membawa kerajaan Allah di situ ada. Haleluya. Orang melihat, wah orang ini hidupnya penuh dengan kekudusan. Ngomongnya ada kesopanan, ada etika, ada sopan santun. Jangan orang di dunia marketplace lebih ada etika, lebih ada sopan santun daripada ya orang yang percaya. Perlu kita ketahui, Alkitab ini sebetulnya mengajar kepada kita semua pagi hari ini. Setiap saat saudara mendengar firman Tuhan, di sini bukan mengajar hidup kudus, bukan hanya mengajar percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, tapi di dalam Alkitab ini mengajar juga moral kehidupan seharian lebih tinggi daripada moral di dunia. Tapi kenapa terjadi dalam gereja? Ya, seperti orang Kristen ini, etikanya tidak ada etika, tidak ada sopan santun. Bahkan orang di marketplace lebih ada sopan santun. Saudara lihat aja. Kalau orang di dalam hatinya ada Kristus, dari percakapannya ya ada konsekuensi. Enggak pagi nih ngomong A, sebentar sudah ngomong Z. Kalau ngomong Yesus Kristus Tuhan, Yesus tetap Tuhan. Amin. Apapun keadaan, apapun masalah, penganiayaan, Yesus tetap Tuhan. Ini orang punya ya iman yang kuat, iman yang teguh. Nah saudara yang dikasih Tuhan, inilah sebabnya di dalam Amsal 4 ayat 23 menyatakan bahwa kita harus menjaga jiwa kita. Jaga hati itu juga harus jaga jiwa kita. Dengan menentukan secara teliti hal yang diizinkan untuk masuk ke dalamnya. Jadi saudara harus menjaga hati, saudara juga sebagai orang percaya menjadi pintu gerbang jiwa. Jiwa ini pun tidak boleh sembarang masuk di dalam pikiran kita. Itu arti jiwa. Apa yang kau lihat nanti kau pikirkan. Apa yang lu dengar nanti kau masukkan pikiran. Apa kata orang yang masuk pikiran turun ke hati. Kan masuk pikiran dulu, baru turun ke hati. Gak mungkin kita dengar perkataan orang langsung turun ke hati. Gak bisa seperti itu. Sama dengan pagi hari ini saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Saudara pagi hari ini sedang mendengar firman Tuhan yang saya sampaikan. Ketika pikiranmu fokus ke depan, telingamu fokus untuk mendengar, akan masuk dalam pikiranmu. Ketika firman pagi hari masuk dalam pikiranmu, firman ini belum jadi iman. Ini hanya menjadi pengetahuan. Kadang orang dengar firman, loh saya ini sudah bebas, saya ini sudah dimerdekakan. Tapi kenapa saya belum bisa spontan, itu mujizat namanya. Kalau belum terjadi mujizat, itu namanya benih firman. Menjadi pengetahuan ketika saudara merenungkan siang dan malam, maka firman itu akan turun dalam hatimu. Itu baru jadi iman. Dan tergantung saudara, iman itu di dalam hatimu bertumbuh atau tidak. Tergantung saudara. Itulah yang namanya iman.
Iman timbul daripada pendengaran. Pendengaran akan kebenaran firman Kristus. Tumbuh berbuah atau tidak tergantung saudara yang memelihara benih firman pagi hari ini di dalam hatimu. Tapi saya berdoa kiranya Allah Roh Kudus memetraikan firman ini ke dalam hatimu dan dia akan bertumbuh, dia akan berbuah-buah lebat. Haleluya. Anda tinggal menyiram, Anda tinggal mempupuki firman pagi hari ini. Kembali kita lihat. Jadi jika kita tidak mengawasinya, jiwa kita ini, pikiran kita ini, iblis akan berhasil mendirikan benteng-benteng di dalam jiwa orang yang percaya. Apa itu benteng-benteng? Menolak ya, iman, kekristenan. Menolak ya, kebaikan Alkitab. Bahkan menolak semua kebaikan orang. Iblis akan bangun di sini. Maka saudara lihat, kadang kenapa kita dalam penginjilan sulit sekali kita menginjilin orang. Karena orang yang sulit untuk terima Yesus Kristus sebagai Tuhan, pasti di dalam pikirannya sudah dibangun oleh iblis benteng-benteng untuk menolak mujizat, menolak kesembuhan, menolak firman Tuhan. Jangankan orang yang belum percaya, orang percaya pun kalau sudah membentengi pikirannya, jiwanya, ada mujizat. Gembala berkata, hamba Tuhan berkata, dalam nama Yesus sembuh. Mungkin Anda akan bertanya dalam pikiranmu, adakah semudah itu? Ini kan iman sudah. Tetapi kita sebagai orang percaya yang sakit sembuh dalam nama Yesus. Anda berkata, yes, aku percaya. Maka imanmu, ya, Yesus berkata, menyelamatkanmu. Nah, kita lihat di sini benteng-benteng dalam hati dan pikiran. Artinya memberitahu kita untuk menjaga diri kita sendiri, memastikan bahwa berkat dan kemakmuran tertentu ya tidak boleh kita melupakan Tuhan. Nah, masuk poin yang kedua. Firman pagi hari ini saudara, saya harap saudara ya fokus, tidak terlalu panjang, paling 20 menit, 30 menit. Ya, kita doa, nyembah, selesai. Tolong fokus. Masuk poin yang kedua. Amsal 23 ayat 7a. Amsal 23 ayat 7a berkata, sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Nah, saya ambil juga dalam terjemahan yang lain. Di dalam Amsal 23 7a. Memberikan satu wawasan yang luar biasa mengenai hal ini atau ayat ini. Karena di sini dia katakan, karena bagaimana dia berpikir dalam dirinya, demikianlah dirinya. Nah, saudara, di dalam ini di sini dikatakan terjemahan yang lain, karena bagaimana dia berpikir di dalam dirinya, demikianlah dirinya. Jadi saudara, bagaimana cara saudara berpikir, seperti itulah jadinya saudara. Nah, untuk itu harus kita jaga pintu gerbang pikiran ini kembali tidak boleh diberikan masuk ya pendengaran yang jahat-jahat. Dengan kata lain, jati diri kita dihasilkan oleh hal yang kita izinkan masuk ke dalam pikiran kita dan menyebabkan adanya cara berpikir yang khusus. Nah, ayat ini saudara dikasih Tuhan sebenarnya berbunyi, apapun yang dibiarkan orang masuk, ya, dibiarkan masuk oleh seseorang ke dalam jiwanya atau pikirannya, demikian dia jadinya kelak. Artinya demikianlah jadinya dia nanti. Arti ayat ini saudara, apa yang saudara sering pikirkan, saudara fokuskan pikiran yang tidak sesuai kehendak Tuhan, maka terjadilah hal itu di dalam hidupmu. Tetapi ketika saudara memikirkan kebenaran firman Tuhan, kebaikan Tuhan, kehendak Tuhan, maka Anda menjadi orang yang baik dalam pikiranmu. Haleluya. Jadi tergantung. Mulai bangun pagi ini kita mikirin apa? Sebelum ke gereja kita pikir apa? Dan kita mulai buka mata, apa yang kita lihat?
itu yang terpikir oleh kita. Melalui penglihatan, melalui pendengaran. Bukan hari-hari ini mungkin saudara mendengar, Wuhan, wah ngeri karena virus. Banyak orang meninggal. Saudara setiap hari lebih utamakan baca TV daripada baca firman. Nah, apa yang saudara lihat setiap hari, yang saudara prioritaskan, maka yang Anda lihat itu menjadi masuk dalam pikiranmu. Maka saudara masuk virus yang di Wuhan ini, tiap hari Anda lihat, tiap hari saudara dengar, maka hal itu akan menjadi di dalam pikiranmu, dalam jiwamu. Dari situ saudara akan memiliki ketakutan. Karena Anda berpikir soal virus, salaman sama orang, nanti nular. Ya, mungkin 1 detik cuci tangan, 1 detik cuci tangan, maka orang lihat, wah agak aneh ini. Karena Anda pikir takut kenular, takut ketular, takut ketular. Akhirnya menjadi memiliki roh ketakutan mengikat di dalam jiwamu. Maka Alkitab ini berkata, apa yang kau pikirkan terjadilah seperti itu. Maka orang akan melihat Anda, sebentar-sebentar mau cari keran air. Sebentar-sebentar ya ngambil tisu basah, tisu kering. Aneh ini, kenapa dicengkram oleh roh ketakutan? Karena virus di Wuhan. Jadi apa yang saudara pikirkan, apa yang Anda pikirkan, itulah menjadi dirimu. Nah, saya percaya hari ini kita, Roh Kudus melalui firman-Nya sudah membukakan pikiran kita. Pikirkanlah yang manis-manis, pikirkanlah yang baik-baik. Haleluya. Bahwa Yesus itu baik. Nah, konteks dari ayat ini seiring dengan penalaran ini saudara memberitahu kita berhati-hati dengan orang-orang yang kita ajak berteman. Gembala kita Pak Sopta sering berkata, kalau kita berteman, orang itu datang bukan hanya bawa badan. Nah, ini saya sering dengar gembala berkata demikian. Apa maksudnya kalau orang kita berteman, orang itu bukan hanya membawa badan, tapi di dalam hidup orang itu ada roh manusianya, atau dia akan membawa hatinya yang sudah dikotori oleh sampah, atau di dalam pikirannya ya sudah dikotori. Maka engkau bergaul, berteman harus memilih-milih. Kalau hati orang, pikiran orang, jiwa orang itu dicemari, maka saudara bergaul dengan orang itu, Anda tercemar juga. Milih berteman, bukan milih, oh kalau gitu Pak cari yang kayo-kayo be. Bukan itu. Miskin kayo apa be, kita berkawan. Tapi roh apa ada di dalam orang itu. Dan pikiran apa di dalam jiwa orang itu. Kalau sekali sama-sama kita bergereja di rayon 15 keluar, tidak usah bergereja-gereja lah. Aku juga diberkati tidak ke gereja. Ya kan? Dulu aku bergereja, biasa-biasa be, lah jauhinlah orang itu. Berarti akan meruntuhkan iman saudara. Haleluya. Kalau berkat soal duit itu berkat umum. Orang gak percaya kerja hari di jenera diberkati. Haleluya. Tapi di luar sana gak ada keselamatan. Amin. Hanya di dalam Kristus Yesus ada keselamatan yang kekal. Bahkan abadi. Haleluya. Nah saudara, untuk itu tipuan dusta, pemahaman yang menyimpang dalam mengendalikan diri kita, jiwa kita, cara pandang kita. Saya memberikan contoh di dalam Kejadian 3. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik menarik hati karena memberi pengertian lalu mengambilnya. Awal manusia jatuh di dalam dosa, Kejadian 3. Kejadian 1, Kejadian 2 manusia sempurna, ciptaan Allah, belum jatuh di dalam dosa. Tetapi Kejadian 3 dikatakan perempuan itu, siapa perempuan itu? Tante Hawa. Melihat bahwa pohon itu baik menarik hati karena memberi pengertian lalu mengambilnya. Melihat pengertian masuk ke jiwa. Melihat ada pengertian. Ambil, makan, ambil juga satu, dikasihkan ke suaminya, ya Pak Adam, lalu makan mereka. Dari sini pasal ketiga, manusia jatuh dalam dosa. Melalui apa?
penglihatan, masuk pikiran. Mengerti, ada pengertian, maka makan, wah aku bisa jadi kayak Allah. Ini kan Lucifer berbicara dengan ular, itu lambang Lucifer. Nah saudara, sehingga dikatakan proses kejatuhan manusia yang gagal memakai rohnya untuk kontak dengan Allah. Nah itu saudara yang dikasih Tuhan. Ketika saudara menjaga hatimu, Roh Kudus yang tinggal dalam rohmu itu diaktifkan. Secara otomatis Roh Kudus itu akan aktif. Nah kalau Roh Kudus itu aktif dalam roh manusia, maka Roh Kudus akan berkontak dengan roh kita. Maka kita tahu mana kehendak Allah, mana yang bukan kehendak Allah. Mana buah yang boleh dimakan, mana buah yang tidak boleh dimakan. Mana boleh yang diperbuat, mana yang tidak boleh diperbuat. Amin. Jadi kalau saudara mau korupsi, nggak usah lagi doa. Masa kita mau korupsi, Tuhan boleh nggak aku korupsi Tuhan? Oh nggak usah doa yang kayak gitu. Itu jangan Roh Kudus. Hati nurani kita jangan tolak. Jangan. Anda masih lakukan juga, berarti Anda menjadi pemberontak. Nah, saya percaya yang terakhir kita masuk yang ketiga, yang terakhir. Saudara yang kasih Tuhan. Yang ketiga atau yang terakhir, pemberitaan firman Tuhan pagi ini, benteng-benteng dalam hati dan pikiran. Nah, pertanyaannya saudara yang dikasih Tuhan, bagaimana jika benteng-benteng sudah ada di dalam pikiran atau emosi seseorang? Banyak orang yang telah mengizinkan masuknya informasi yang tidak alkitabiah sebelum menjadi orang Kristen. Orang lain telah mengizinkan banyak penyimpangan dan pemikiran najis melekat dalam jiwa mereka. Lainnya lagi mengalami trauma, penolakan atau luka emosional yang berat sebelum datang kepada Kristus. Nah saudara yang dikasih Tuhan, semua hal ini dapat digunakan untuk membangun benteng-benteng dalam dirinya atau diri mereka yang menyebabkan adanya pola tindakan pemikiran yang tertentu. Nah saudara yang dikasih Tuhan, di sini kita lihat sebelum seseorang mengenal Kristus, banyak benteng-benteng di dalam hati dan pikirannya yang sudah dibangun oleh setan atau iblis. Nah saudara, kita tentu tahu hal-hal yang masuk ke dalam jiwa seseorang yang waktu belum lahir baru. Nah bagaimana dengan benteng-benteng cara-cara pemikiran keliru, ketakutan, pola-pola jiwa yang merusak lainnya yang sudah di dalam orang itu. Nah saudara, pagi hari ini firman yang ketiga atau poin yang terakhir, saya mengajak Anda balik berpikir untuk berbuat satu pertanyaan. Bagaimana orang yang belum percaya ketika iblis sudah membangun di dalam benteng-benteng pikirannya dan di dalam hatinya. Saudara dikasih Tuhan, kita harus melakukan pengepungan terhadap hal-hal itu. Seperti yang di Amsal 4:23 ialah satu dari kata-kata penjaga dan juga berarti mengadakan pengepungan. Bagaimana cara kita mengepung? Nah untuk itu saudara yang dikasih Tuhan, firman yang kita dengar jangan menjadi hanya pengetahuan, tapi biarlah menjadi dagingnya firman bertumbuh di dalam jiwa kita. Dengan kuasa Roh Kudus kita dapat melihat benteng-benteng itu diruntuhkan. Haleluya. Saudara pikir, jadi cak mana Pak kalau benteng di dalam, kalau benteng di luar kelihatan bisa kita rubuhkan. Ya, seperti tembok Yeriko 7 kali. Satu hari 1 kali, hari ke-7 7 kali. Apakah pasukan Yosua membawa ekskavator atau meriam? Oh enggak. Mereka pada hari yang terakhir hanya mengelilingi. Nah cara merubuhkan benteng-benteng yang dibangun orang yang belum percaya, sudah dibangun oleh iblis dalam pikiran orang dan hati orang, dapat dilakukan seperti pasukan Yosua. Pada hari yang ke-7, hari yang terakhir, 7 kali mengelilingi tembok itu. Ketika 7 imam
membawa 7 sangkakala meniup atas perintah Yosua, maka benteng itu rubuh. Haleluya. Jadi tetap ada jalan keluarnya bagi setiap kita. Mungkin saudara berpikir, ada saudara saya, memang dia sangat percaya dengan berhala. Ya, mungkin kepercayaannya, mungkin profetiknya lebih daripada iman orang Kristen. Inilah cara saudara untuk merubuhkan benteng-benteng itu. Bukan dengan kekuatan kita, tetapi dengan kekuatan Roh Kudus yang ada di dalam hati saudara dan saya. Haleluya. Jadi saudara, pagi ini yang hadir semua kita adalah orang-orang lahir baru, sudah memiliki hati yang baru, pikiran yang baru. Supaya saudara mulai pada pagi hari ini, kita harus jaga. Jaganya sudah tentu, kita tidak boleh sembarang barang kita izinkan masuk. Saudara pakai baju jirah. Haleluya. Ketika saudara memakai baju jirah, maka semua hal yang jahat tidak masuk dalam hatimu. Nah, bagaimana dengan kepala ini? Dengan iblis akan menanamkan hal-hal yang jelek dalam pikiran manusia. Alkitab mengajar kepada kita, pakailah topeng keselamatan. Haleluya. Nah, itu sering kalau pendeta khotbah tentang ini digambarkan seorang prajurit tentara Roma. Pakai helm, itu namanya ketopong. Nah, ketika saudara pakai ketopong keselamatan, maka panas si api dari si jahat tidak bisa menembusin pikiran saudara. Kenapa? Karena Anda ada pakai topong keselamatan. Dan panah api si jahat siang atau malam tidak bisa tembus masuk hatimu karena engkau memakai baju jirah. Ya, saya tidak akan bahas baju jirah, saudara saya pasti mengerti apa itu baju jirah. Untuk itu banyak-banyak menara doa. Maka gembala ya berdoa supaya dari gereja ini memiliki 1000 pendoa syafaat. Wow, haleluya. Nah, saudara bayangkan kalau doa gembala dan kami juga ya setiap waktu kalau di menara doa kami doa ini. Tuhan, kirimkan kami 1000 pendoa syafaat. Saudara tolong bayangkan sebentar. Saudara pagi hari ini datang mungkin 1000 orang. Tapi 1000 orang yang beribadah pagi hari ini bukan jemaat biasa-biasa. Seluruh dari hall A sampai ke hall B ini adalah pendoa syafaat. Wow, saya nggak bisa bayangkan saudara. Saya nggak bisa bayangkan. Semua ini ya bukan hanya status oleh jemaat, tapi di dalam roh saudara pendoa syafaat. Saya percaya kalau begini akhir tahun Palembang diselamatkan. Haleluya, beri kemuliaan buat Tuhan. Pendoa bukan hanya diam, taat, bagus, baik, tapi menjadi pendoa syafaat. Pulang dari sini, wah, saudara kita yang siapa yang belum selamat? Selamatkan dia Tuhan di dalam nama Yesus. Minggu depan baptis dalam nama Yesus. Dahsyat enggak? Paksa, ya kan? Paksa tim pembangunan akan berunding dengan gembala, akan bangun hall C. Haleluya, haleluya. Beri kemuliaan buat Tuhan. Dan saya percaya semuanya ini keinginan Tuhan. Haleluya. Ini yang mau Tuhan. Makanya Alkitab berkata, karena begitu Allah mengasihi dunia ini sehingga diberikannya anak yang tunggal supaya setiap orang yang percaya tidak binasa. Haleluya. Nah, adakah saudara punya hati belas kasihan melihat Bani Kedar yang belum percaya? Apa Anda melihat dia? Ya. Dia bukan orang Tionghoa, aku ini orang Tionghoa. Yang deket-deket. Atau aku ini orang Batak, dia enggak bukan Batak, aku makan anjing, dia tidak. Kapan dia mau selamat? Ya, kapan orang itu mau selamat? Belajar memiliki kasih Kristus. Haleluya. Mempunyai pikiran Kristus. Memiliki hati Kristus
pikiran Kristus, maka saudara akan memiliki cara pandang. Melihat semua orang itu adalah baik. Karena Allah yang kita sembah adalah Allah yang baik. God is good all the time. Haleluya. Nah kita harus hidup sebagai orang Kristen. Seperti di pasar Anda dimanapun, di pasar Kuto, di pasar 16, di pasar 17, orang melihat saudara. Iya, serupa dengan gambarnya. Ini sebetulnya orang Kristen. Haleluya. Jadi kita bukan cari keselamatan dari gereja lain, itu memindahkan jemaat. Ya, saya sendiri pun jadi pendeta, saya nggak terlalu suka kalau jemaat memindahkan jemaat orang ke dalam gereja ini. Mereka sudah selamat. Bela Hall B ini penuh dengan jiwa-jiwa baru. Ya, jangan pindahin jemaat orang, kasihan dong. Sana kosong, sini penuh. Ini pemindahan, ya, bukan. Nah Tuhan berikanlah umatmu pagi hari ini dengan kuasa Roh Kudus. Nah saudara ini kasih Tuhan. Jadi dengan kuasa Roh Kudus yang dimana dikatakan Rasul Paulus berkata dengan kuasa Roh Kudus. Maka di dalam 2 Korintus 4 ayat 4 dan 5 berkata, senjata kami dalam perjuangan diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Haleluya. Nah ketika saudara memiliki Roh Kudus, berarti hidup saudara dikuasai oleh Roh Kudus. Dengan kekuatan Roh Kudus, saudara sanggup merubuhkan benteng-benteng dalam pikiran orang yang belum percaya. Ketika saudara menjadi pendoa-pendoa syafaat, saudara setiap hari sebut namanya, saudara perangi di dalam nama Yesus. Benteng-benteng kubu yang sudah dibangun oleh si jahat, hari ini aku hancurkan, aku patahkan di dalam nama Yesus. Ketika saudara besoknya menyampaikan kebenaran firman Tuhan, maka saudara, ya, saudara, sahabat, teman saudara, benteng ketika sudah dihancurkan, maka semua penginjilan, pemberitaan firman, orang itu menerima dan bertobat. Kembali nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Seperti ini Tuhan bekerja. Nah hari ini saya berharap semua daripada kita memiliki, menjadikan ya pendoa-pendoa syafaat. Nah ini juga tercapai yang didoakan sering oleh gembala kita. Di dalam nubuatan gembala berkata, biarlah seluruh kota Palembang, di setiap rumah penduduk kota Palembang yang menjadi, Palembang ini menjadi kota pujian penyembahan. Haleluya. Apa artinya kota pujian dan penyembahan? Arti kota pujian penyembahan dan orang luar akan berkata, rupanya masuk tahun 2020 kota Palembang menjadi kota Kristen. Haleluya. Setiap rumah penuh pujian. Setiap rumah penuh dengan penyembahan. Tapi penyembahan kepada Yesus Kristus Tuhan. Bukan kepada Allah yang lain. Bukan kepada ilah-ilah yang lain. Tapi kepada Yesus yang kita sembah pagi hari ini. Amin. Saudara punya keinginan itu? Saudara punya kerinduan itu? Kita lihat Palembang diselamatkan. Mulai dari keluarga kita masing-masing. Haleluya. Nah saudara, untuk itu perjanjian baru menyebutkan ini. Pembaharuan pikiran kita. Roma 12 ayat 1 berkata, yang dilakukan melalui firman Allah, kita harus bisa membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, apa yang berkenan kepada Allah. Nah saudara lihat, di mana Roma 12 ayat 1 dan 2. Di situ dikatakan janganlah kita ini menyerupai. Ya. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku nasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi barulah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Pembaharuan budimu. Pembaharuan budi saudara dikasih Tuhan adalah pembaharuan pola pikir kita. Pembaharuan jiwa kita. Cara pikir kita.
cara pandang kita. Kalau jiwa kita, seluruh hidup kita sudah diubah, maka yang tadi saya sudah sampaikan, cara kita berbicara beda, cara kita bertindak beda dengan orang yang di dunia. Ngomong tidak sembarang ngomong, ya. Ngomong tidak sembarang ngomong. Saudara, untuk itu saudara dikatakan Roma ini, ya, jangan serupa dunia. Nah, seringkali banyak orang Kristen suka seperti dunia, ya. Artinya kalau kita menyerupai dunia, berarti kita sudah keluar daripada Mesir, kita kembali lagi masuk ke Mesir. Itu yang tidak disukai oleh Tuhan. Bagaimana kita menyerupai dunia? Dunia zaman sekarang ini kita ikutin, ya kan? Yang gak cocok. Apalagi dancer, musim apa sekarang? Kita ikut, ini lagi musim Pak Ali. Ya kan, orang berdisko, orang berjengkerak, nanti jadi WL, jadi single, berjengkerak seperti orang dunia. Ini namanya menyerupai dunia. Bagi wanita-wanita, ibu-ibu, ya, emak-emak yang umur 50 tahun ke atas, jangan menyerupai dunia. Cara orang berpakaian, maaf, ya, cara orang berpakaian, kita ikut, wih ini lagi modern, pakai kain, hemat kain, Pak Ali, sebelah. Ini kan hemat kain. Itu serupa dunia. Sekalipun itu fashion. Itu ya. Umur 50 tahun ke atas. Pakai baju 30 cm dari lutut. Wow. Ini katanya lagi musim. Dunia seperti ini. Berarti rok mini. Saudara yang kasih Tuhan. Ya. Sekali lagi maaf. Ibu-ibu yang 50 tahun ke atas. Kalau pakai 20 cm aja di atas lutut. Itu kita memamerkan lutut kita yang sudah mulai keriput. Itu dunia suka. Ini nyerupa dunia. Ya kan? Dari depan orang lihat lutut sudah mulai keriput. Dari belakang orang lihat varices timbul. Haleluya. Amin. Jadi kita tidak serupa dengan dunia. Kita berbeda. Penampilan kita beda dengan dunia. Cara ngomong. Ya, seperti Kristus. Cara berpikir seperti Tuhan Yesus. Bukan artinya kita jalan, itu jaim namanya. Ya, biasa aja bergaul. Haleluya. Nah, saya percaya saudara yang kasih Tuhan, pagi hari ini, ya, hati saudara sudah dibaharui Roh Kudus. Cara pikir saudara, Anda menjadi penjaga pintu, gerbang jiwa, dan saudara mulai keluar dari tempat ini. Saya percaya perkataan kita semua berubah. Pasti saudara datang sudah baik, tapi keluarnya lebih baik. Amin. Tindakan saudara lebih baik, perbuatan saudara lebih baik, tutur kata kita lebih baik. Amin. Mari kita bangkit berdiri.